Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Ya, terima kasih untuk dosen pengampu Dr. Samsul Hidayat atas kesempatan untuk membuat presentasi dalam bentuk video sebagai tugas mata kuliah pandangan dunia dan konsep ilmu dalam Islam. Kami mengambil judul mitos dan fakta ritual ngalap berkah di Gunung Kemukus Sragen menurut pandangan Islam, di mana pembahasan ini berfokus pada Gunung Kemukus yang merupakan salah satu gunung yang berlokasi di Desa Pendem, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, kurang lebih 28 km timur Laut Solo, Jawa Tengah. Iya, kenapa saya mengambil tema ini? Ini kaitannya sangat erat dengan pandangan masyarakat, ini di worldview dari masyarakat berkaitan khususnya para penziarah ngalap berkah di Gunung Kemukus tersebut, yaitu adanya sebuah ngalap berkah yang identik dengan pesugihan, kemudian zina itu dikatakan sebagai ritual suci. Ya, karena inilah yang terjadi di Gunung Kemukus, yaitu penyimpangan dan hilangnya prinsip moral antara pasangan, ya, yaitu pasangan laki-laki dan perempuan, di mana berdasarkan penelitian yang ada, bagi sebagian penziarah, ternyata perselingkuhan itu sudah bukan lagi sesuatu yang tabu, apalagi dikatakan haram, karena bagian itu ternyata dianggap sebagai ritual suci di Gunung Kemukus oleh sebagian para penziarahnya. Apa yang mendasari adanya pemahaman seperti ini? Maka worldview dari hal ini yaitu adanya pandangan hidup masyarakat yang meyakini bahwasannya pesugihan ini sebagai jalan pintas untuk kaya raya. Kita tahu kata sugih itu berarti kaya, dan pesugihan identik dengan mencari kekayaan secara instan. Yang diinginkan dari semua itu adalah bagaimana caranya untuk bisa kaya mendadak. Gitu. Jadi contohnya adalah tentang pesugihan yang ada di Gunung Kemukus ini, di mana rata-rata yang dilakukan oleh para penziarah atau yang melakukan mengalap berkah begitu, ternyata ada sebuah ritual yang dianggap sebagai sebuah amalan yang dapat memperlancar rezeki untuk bisa mendapatkan harta, yaitu adanya ritual yang secara moral, secara pemahaman pada umumnya masyarakat sebenarnya tidak benar begitu. Jadi sebagaimana yang kita ketahui, memang ritual pesugihan itu ya memang ritual yang tidak benar, amalan yang mengada-ngada, yang mana hal tersebut itu berbau kesyirikan, juga dalam hal ini tercampur padanya kemaksiatan yaitu perzinahan. Nah, inilah yang harus kita pertanyakan, apa worldview sehingga adanya pandangan masyarakat akan ritual suci yang dianggap eh, halal untuk dilakukan, bahkan itu adalah sesuatu amalan yang bisa mendatangkan rezeki dan kekayaan. Jadi hal itu semua berlandaskan pada sebuah mitos, ya, atau keyakinan cerita masyarakat yang bermula dari mitos Pangeran Samudra yang melakukan hubungan terlarang dengan ibu tirinya, yaitu Raden Ayu Dewi Ontrowulan. Jadi salah satu mitos yang dipercaya oleh sebagian masyarakat untuk syarat terkabulnya permintaan dan hajat mereka, yaitu dengan melakukan hubungan seksual ngalap berkah di sekitar makam Pangeran Samudra, yaitu dengan pasangan selingkuhnya selama 7 kali. Jadi konon cerita rakyatnya, ritual sensasi Gunung Kemukus ini terjadi dikarenakan adanya sebuah cerita, yaitu tentang sumpah Pangeran Samudra, yang mana beliau adalah seorang pangeran dari kerajaan Majapahit. Jadi sebelum meninggalnya saat itu, Pangeran Samudra ternyata harus terjatuh cinta, maksud kami terjatuh
cinta pada ibu tirinya sendiri yaitu Dewi Ontrowulan. Sehingga ayahanda dari Pangeran Samudra itu mengetahui hubungan terlarang antara ibu dan anak ini sehingga beliau murka dan mengusir putranya tersebut dari kerajaan Majapahit. Sehingga hasil akhirnya adalah eh, tatkala mengetahui anak tirinya yang juga kekasih gelap dari Ontrowulan ini, akhirnya Ontrowulan rindu berat dan akhirnya menyusul Pangeran Samudra ke Gunung Kemukus. Singkat cerita, ibu dan anak ini yang tengah dilanda asmara itu hendak melepas rindu, namun naas ya belum sempat terjadi, keduanya dipergoki masyarakat sehingga Samudra dan ibunya dirajam hingga meninggal dunia. Itulah cerita rakyat yang mana berdasarkan mitos tersebut yang berkembang ya karena seorang Raden dan juga Dewi Ontrowulan ini melakukan hubungan terlarang, namun ya justru yang berkembang di masyarakat adalah ya sebuah keyakinan untuk bisa mendapatkan kekayaan bagi para penziarah makam Pangeran Samudro ini harus melakukan bagian dari ritual suci, yakni hubungan badan dengan pasangan yang tidak resmi di Gunung Kemukus. Kisah menyimpang itulah yang menjadi latar belakang atau worldview awal adanya ritual berhubungan badan dengan orang lain agar keinginannya terkabul. Nah, inilah sebuah keyakinan bagi sebagian para penziarah, para eh, apa orang masyarakat yang mengatakan ngalap berkah di Gunung Kemukus. Dan memang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh seorang peneliti, Taufikur Rahman, di mana beliau bersama teman-temannya dari Fakultas Filsafat UGM telah meneliti mitos ini, di mana beliau menyebutkan fenomena tersebut itu bisa dijelaskan dalam kerangka teori dari sosiolog Perancis Pierre Bourdieu. Menurut Bourdieu, bahasa, simbol, dan juga mitos itu memiliki kekuatan untuk menentukan sikap dan pandangan dunia masyarakat, worldview dari masyarakat. Dan memang ya hal itu yang menyebabkan sebagian para penziarah meyakini bahwasannya salah satu ritual untuk bisa mendapatkan sebuah kekayaan adalah dengan melakukan ritual eh, melakukan hubungan badan dengan pasangan yang mereka pilih, dan pasangan tersebut tentu bukan pasangan resmi pernikahan yang sah. Itulah yang ternyata menjadi stigma hajat penziarah akan terkabulnya hajat mereka jika berhubungan seks terlebih dahulu sebelum mereka melakukan ritual-ritual lainnya dalam eh, rangkaian ziarah kubur atau ngalap berkah di Gunung Kemukus. Nah, sehingga memang dalam beberapa riset penelitian ada sebagian masyarakat yang meyakini justru mereka setelah melakukan hubungan seks terlarang tersebut itu mendapati usaha mereka lancar, kemudian kekayaan mereka meningkat, jabatan mereka naik dan lain sebagainya, sehingga bertambahlah ya rumor-rumor tersebut itu menjadikan ritual seks bebas ya secara sukarela itu dianggap sah di Gunung Kemukus tersebut. Jadi itulah yang bisa kita simpulkan di mana mitos tentang Pangeran Samudra dengan ibu tirinya yang melakukan hubungan terlarang itu ternyata menjadi sebuah mitos yang memiliki kekuatan untuk menentukan sikap dan pandangan masyarakat akan kehalalan ya dalam kata tanda kutip untuk melakukan hubungan seks di sekitar makam Pangeran Samudro. Nah, ternyata
Riset membuktikan dari apa yang ditulis oleh 5 mahasiswa UGM dari Fakultas Filsafat, ya, yaitu Saudara Fitriadi, Taufikur Rahman, Melvin Zainuri, Rangga Kalamahaswa, dan juga Surya Aditya yang melakukan penelitian akan mitos yang ada di Gunung Kemukus Sragen Jawa Tengah tersebut, di mana ternyata latar belakang penelitian tersebut bermula dari adanya sebuah tayangan video yang berjudul Sex Mountain di YouTube yang dirilis oleh seorang wartawan Australia, Patrick Abbott, di mana Patrick Abbott ini telah melakukan sebuah penayangan hasil investigasi Patrick terhadap praktik ritual seks di kawasan wisata religi makam Pangeran Samudra yang terletak di Gunung Kemukus tersebut. Akhirnya para peneliti dari Fakultas Filsafat UGM ini ya telah meneliti secara langsung akan fakta yang terjadi di masyarakat setempat atau khususnya para penziarah di Gunung Kemukus. Penelitian yang mereka dapat simpulkan bahwasanya penelitian tersebut yaitu adanya sudut pandang yang cukup baru dan menarik di bawah bimbingan dosen pembimbing Yulinia Yulia Ningsih Rizwan, sarjana filsafat MA. Jadi hasil dari fakta riset yang sudah dilakukan oleh mahasiswa UGM itu membuktikan bahwasannya ada sebuah kesimpulan berdasarkan data yang ditemukan di lapangan, ternyata ada beberapa orang yang mempunyai kepentingan terkait pelaksanaan ritual seks ini. Jadi mereka secara sengaja itu memiliki muatan sesuatu yang dinilai menguntungkan. Jadi mereka secara ekonomis diuntungkan itu berkat adanya praktik ritual seks tersebut. Sehingga secara sadar mereka itu berupaya agar mitos yang mengharuskan penziarah makam Pangeran Samudro itu untuk melakukan ritual seks bisa tetap bertahan dan dipercaya sebagai sesuatu yang sah di masyarakat. Ya, para peneliti UGM tersebut ya ternyata telah menjelaskan adanya para agen yang berusaha terus-menerus menyebarkan dan mewacanakan mitos Pangeran Samudra dengan ritual seks dalam berziarah itu adalah ternyata agen-agen tersebut adalah para pemilik warung dan penyedia jasa penginapan di sekitar makam Pangeran Samudra. Mereka adalah para pendatang sebenarnya yang kemudian menetap di sana, membuat rumah dan warung di sisi kanan kiri jalan menuju makam Pangeran Samudra. Ada juga memang penduduk asli setempat dari Gunung Kemukus tersebut, namun secara sepakat mereka menetapkan mitos tersebut itu untuk disebarluaskan bagi para penziarah ya agar mereka melakukan ya penginapan di warung-warung mereka sebelum mereka menemui juru kunci dari Pangeran Samudra. Di sana mereka diiming-imingi dengan stigma hajat penjara akan terkabulkan jika berhubungan seks terlebih dahulu. Maka ya, hal inilah yang menjadi stigma negatif yang mana akhirnya sebagian para penziarah ya bahkan disebutkan sampai 17.000 ya di apa namanya di Jumat Pon itu sebagian besar mereka berhubungan seks bebas dan legal dianggap sesuatu yang sah dilakukan di makam Samudra, Pangeran Samudra. Namun fakta terakhir setelah adanya riset-riset tersebut dengan adanya juga apa namanya wawancara serta adanya arahan dari pemerintah setempat, alhamdulillah apa namanya praktek prostitusi yang ada di sekitar makam Samudra ini Pangeran Samudra kabar terakhir adalah dihilangkan ya dihilangkan serta prostitusi dihapuskan dan kesyirikan tentunya diberantas. Namun tentunya dalam hal ini dai para penyeru dakwah Islam tetap harus menjaga umat ini karena kami yakin tetap akan ada sebagian oknum yang menginginkan untuk mencari keuntungan semata agar
mitos tersebut terus dilestarikan. Ya, ada orang-orang yang tentunya merasa dirugikan ketika penjelasan berkaitan dengan mitos tersebut, ya adanya apa namanya pembelokan sejarah dari Pangeran Samudra, ya ternyata para peneliti menjelaskan kisah yang benar Pangeran Samudra awalnya adalah orang yang tidak beragama Islam, kemudian masuk Islam dan mendirikan sebuah tempat belajar agama Islam, sehingga secara tanda kutip ada santri-santri di Gunung Kemukus, yang dari sebab itulah nama Gunung Kemukus itu diberikan karena adanya santri-santri yang memasak sehingga ada kepulan-kepulan eh, asap yang dikenal akhirnya menjadi Gunung Kemukus begitu. Yang jelas, ya Pangeran Samudra disifati sebagai seorang yang baik, yang mana justru mitos yang terjadi adalah stigma negatif bagi seorang yang mendakwahkan Islam. Sehingga hal ini tentunya sudahlah uh, worldview dari masyarakat itu salah karena sebab adanya segelintir orang yang mencari keuntungan, ya, dan juga tentunya membuat citra buruk dari Pangeran Samudra, yang mana hal tersebut menjadikan sebagian para penziarah yang mengatakan mereka melakukan ritual ngalap berkah justru harus terjerumus pada sebuah praktek haram, perzinahan, prostitusi, yang mana hal tersebut ya perlu untuk diluruskan. Maka dalam pembahasan kali ini menjadi pandangan worldview Islam tentang mencari kekayaan, kita akan jelaskan di antara sebab mengapa masih adanya yang gemar melakukan ritual pesugihan yang berbau kesyirikan, bahkan menganggap perzinahan sebagai ritual suci, itu sebabkan karena tergiur dengan harta dunia yang diperkuat dengan lemahnya iman. Maka pandangan Islam terkait dengan mencari kekayaan, yang pertama sikap kita adalah menjadikan dunia ini justru sebagai jalan untuk menggapai ridho ilahi. Untuk itu, ya, dunia yang kita cari tentunya jika bertabrakan dengan norma, etika, dan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sesuatu yang jelas-jelas tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya tidak boleh bagi kita untuk menjadikan hal tersebut sebagai tujuan atau sesuatu yang kita lakukan. Adapun konsep yang kedua dari pandangan Islam tentang mencari kekayaan, yaitu dengan bekerja, itu merupakan salah satu konsep yang menjadi perhatian dalam Islam. Jadi Islam justru menganjurkan umatnya untuk bekerja. Karena begitu banyak kalam Allah dan juga hadis Nabi yang secara khusus memberikan motivasi untuk bekerja. Ya, kita tahu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan, ya, fa idza qudiyatis shalatu fantashiru. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila telah dilaksanakan sholat, maka bersegeralah, ya, untuk bertebaran di muka bumi untuk mencari karunia Allah, wadhkurullaha katsira, dan ingatlah Allah dengan banyak supaya kamu beruntung. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, Innallaha yuhibbu ahadakum idza amila amalan ayutqinahu. Sungguhnya Allah itu senang jika salah seorang di antara kalian bekerja, mengerjakan suatu pekerjaan, maka ia lakukan secara profesional. Sehingga dalam hal ini, ya, motivasi untuk bekerja secara profesional, kemudian untuk mencari karunia Allah, itu memang dianjurkan dalam kalam Allah, firman Allah, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, agar para kaum muslimin senantiasa bekerja mencari nafkah. Karena poin berikutnya, mencari nafkah yang halal itu adalah bagian dari perjuangan seorang hamba untuk menjaga aturan syariat dalam mencari nafkah. Sehingga perjuangan ini tentunya jika diniatkan
semua itu bisa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jika ada seseorang bekerja untuk menafkahi anaknya yang masih kecil, maka ia berada di jalan Allah. Dan jika dia bekerja untuk menafkahi kedua orang tuanya yang sudah tua renta, maka dia ada fisabilillah, dia di jalan Allah. Begitu juga seseorang yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan pribadinya agar tidak menjadi orang yang suka meminta-minta, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan ia berada di jalan Allah. Sehingga dalam hal ini, ia bekerja itu adalah bagian dari perjuangan seorang hamba untuk mengikuti syariat Islam secara kafah. Dan poin berikutnya, worldview Islam tentang mencari kekayaan dalam hal ini tentunya dengan membentengi diri dengan akidah yang benar, itu adalah solusi agar tidak terjerumus ke dalam praktek kesyirikan bernama pesugihan, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya secara umum pandangan terkait worldview Islam dalam hal mencari kekayaan. Maka dapat kita simpulkan dalam Islam menjadi kaya itu memang sah-sah saja, terbukti dengan anjuran untuk bekerja dan bekerja secara profesional, asalkan dengan menempuh cara yang benar, bukan dengan berbuat kesyirikan atau kemaksiatan. Kemudian, cara yang paling tepat ya adalah dengan membentengi diri dengan akidah yang benar dan menjadikan Islam sebagai pandangan hidup serta pedoman hidup sebagai solusi agar mencapai kebahagiaan sekaligus tidak terjerumus ke dalam praktek kesyirikan berkedok malap berkah ritual pesugihan. Demikian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat dalam hal ini menjadi sebuah tugas mata kuliah Worldview Islam yang berkaitan dengan fakta ritual ngalap berkah di Gunung Kemukus Sragen menurut pandangan Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.